Allah nggak butuh tuh darah yang udah disembelih itu nggak butuh. Tapi Allah ingin Podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Di podcast ini kita akan membahas seputar tema-tema menarik yang akan kita bahas dari segi syariat Islam bersama guru kita di episode kali ini, Masya Allah, Ustadz Wahyu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kurban Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Sesaat lagi kita akan menjumpai ibadah tahunan yaitu berupa kurban Ustadz. Nah ini kita sedikit menjabarkan sedikit di episode kali ini seputar kurban Ustadz. Mulai dari pensyariatannya, kemudian nanti ada hewan kambing atau hewan sapi yang baik untuk dipilih dan lain sebagainya Ustadz. Sebelum lebih lanjut mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Ustadz pensyariatan kurban ini Ustadz. Insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Wa ba'd. Syariatul kurban, ya, syariat kurban, ibadah yang sangat mulia sekali. Ini menunjukkan ini bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh dengan kita. Ya. Kalau kita lihat dari historisnya, ini menunjukkan apa yang akan engkau gadaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh tuh darah yang udah disembelih itu enggak butuh. Tapi Allah ingin lihat ya, loyalitas kita sebagai seorang hamba Allah itu apa gitu loh. Ya kan? Syariat kurban secara historisnya emang itu sejak zaman Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Kalau di surat As-Saffat ayat 102 itu kan dijelaskan tuh gimana rentetan sejarahnya. Nabi Ibrahim dapat mimpi, ya kan? Beliau berdoa sama Allah untuk diberikan anak, anaknya lahir Nabi Ismail ya. Nabi Ismail, kemudian beliau dapat mimpi bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya. Ya. Kemudian ditanya sama Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya madza tara, apa menurutmu bagaimana? Ya, kata Nabi Ismail alaihissalam apa? If'al ma tu'mar, ya, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau, dan engkau akan mendapatiku dari golongan orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ya. Memang manusia yang bertauhid kepada Allah, insya Allah akan melahirkan generasi juga yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah itu enggak akan menyia-nyiakan hambanya, ya. Dan syariat Nabi SAW juga pernah bersabda, ditanya, ya, sejak kapan sih syariat kurban itu ada? Ya, kata Nabi SAW, beliau bersabda bahwasanya syariat kurban itu sunnatun, ya, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sunnah syariat kurban itu merupakan sunnah, kebiasaan, bukan hukumnya sunnah ya. Bukan ini makna sunnah di sini makna bahasa, yakni sebuah jalan atau ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi emang syariat kurban sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan sampai saat ini gitu. Ini kalau bicara kurban, hewan yang disyariatkan apa ini Ustaz? Iya. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan Ustaz. Nanti jangan-jangan kurban ayam, pakai kurban ayam kelinci gitu kan, kayak gitu-gitu pakai Ustaz. telur gitu kan. Yang penting kurban gitu. Enggak. Gimana Ustaz? Ya. Jadi syariat Islam telah menetapkan hewan-hewan apa saja yang boleh dijadikan sebagai hewan sembelihan kurban. Jadi ibadah kurban ini ibadah tauqifi, ibadah yang sudah ada tentuannya, nggak boleh sembarangan, ya kan? Dan dalam syariat Islam diatur hewan apa saja yang boleh dijadikan sembelihan. Intinya hewan yang boleh dijadikan sembelihan kurban adalah bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang diambil dagingnya. Ya, kalau di Indonesia itu apa tuh? Sapi, ya kan? Domba, kambing, ya kan ya. Itu. Atau kalau di Arab itu unta, ya kan? Kalau dibilang Ustaz, kan ada Ustaz, pig Ustaz. Itu kan diambil juga dagingnya Ustaz. Iya, itu haram Mas. Haram. Ya kan? Ayam Ustaz, tidak, karena tidak termasuk bab bahimatul an'am. Dan juga kalau kita lihat salaf kita dalam menyembelih hewan kurban, ada nggak yang pakai ayam? Nggak ada. Adanya mereka pakai unta, atau mereka pakai syat, mereka pakai ghanam, kambing, atau mereka pakai bakor atau sapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan dalam
sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman walikulli ummatin, dan setiap umat ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat itu telah Allah tetapkan ya sebuah jalan, sebuah ibadah, sebuah sunnah untuk mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mansak ini kurban, sembelihan kurban atau ibadah kurban. Ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka dari rezeki Allah dari hewan-hewan ternak. Jadi jelas kalau kurban ya pakai sapi atau pakai kambing atau pakai domba. Jangan ujuk-ujuk datang ke masjid, Pak saya mau kurban, apa yang dibawa? Ayam ya. Meskipun 1000 ayam misalnya. Meskipun 1000 ayam atau ayamnya ini saya untuk Allah. Ini ayam sudah saya rawat, ayamnya ketawa, bisa ketawa. Kan ada kan ya? Ada. Harganya ini harga sapi, nggak bisa. Batal ya, Ustaz? Batal, bukan nggak batal, nggak bisa, nggak terima. Orang tahu kifi udah ada aturannya gitu loh. Kalau mau kurbannya pakai sapi atau onta kalau ada onta atau kambing gitu yang sejenisnya. Allah alam. Ya, tapi ini mungkin jadi kebingungan Ustaz. Kan tadi kalau di Indonesia kan kambing, domba sama sapi. Nah, di Indonesia sendiri kalau sapi kan bisa patungan 7 orang Ustaz. Nah, ini yang lebih afdol mana Ustaz? Apa beli satu kambing, kurban satu kambing, atau patungan sapi tadi Ustaz? Iya. Jadi yang perlu kita perhatikan juga sebelum ke itu ya. Teman-teman yang mau kurban, ini harus perhatikan juga hewan-hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban ya. Selain tadi 4 tadi ya, apa tadi? Unta, kambing, sapi, domba atau sejenisnya ya. Ya. Itu juga ada kriterianya, harus dipelajari. Ya, di antaranya sudah sampai usia, ya kan? Kalau sapi itu 2 tahun, kalau onta itu 5 tahun, kalau kambing itu 1 tahun. Kalau jazaah, kambing jazaah itu domba jazaah, kalau di kita tuh wedus gembel, tahu wedus gembel, yang kurus itu kan, kecil, itu 6 bulan, ya, dan lain-lainnya. Dan tadi ditanyakan, ada di Indonesia itu patungan sapi, boleh nggak sih itu? Boleh. Pernah seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu safar sama Rasul, kemudian menjumpai hari raya kurban, ya, maka mereka bersyarekat berkongsi untuk menyembelih unta 10 orang, ya kan, 1 unta 10 orang, dan sapi 7 orang itu. Artinya ini boleh itu loh. Lantas mana yang lebih afdol? Ya, kata para ulama, wasyatu, dan 1 kambing afdol min ishtirak fil badanah. Ya, 1 kambing itu lebih afdol daripada onta yang syarekat, yang patungan. Karena apa? Yang dinilai itu adalah darah yang dialirkan, ya kan? Jadi kalau 1 orang nyembelih berapa? Kalau 1 kambing yang nyembelih berapa? 1. Artinya dia nyembelih 1 kambing. Kalau misalnya sapi yang urunan 7 orang, yang nyembelih berapa? 7 itu. 1 kan? 1 lah. 1 kambing masa nyembelih 7, gimana megangnya? Enggak yang sapi, Ustaz? Iya. 1 sapi nyembelih 7 orang, gimana? Nyembelihnya. 1 orang kan? Artinya apa? Yang dapat keutamaan nyembelih cuma 1 orang gitu loh. Nah, karena emang kaidahnya wasyatu afdal min ishtirak fil badanah. 1 kambing itu lebih afdal daripada ishtirak, ya, berkongsi urunan untuk 1 sapi atau 1 unta, ya. Jadi kalau mau, ya tergantung sih maunya apa. Ya kalau mau kurban sapi 1 orang kan boleh kan ya? Boleh. Kan boleh. Itu afdol, lebih afdol daripada kambing. Ya. Tapi kalau urunan lebih afdol kambing daripada urunan tadi, urunan sapi. Ya. Dan juga ada sebuah sunnah yang Anda pernah dapati, sunnah sayyi'ah lah ya. Ada orang-orang di kampung itu di sekolah itu suka ngajari siswanya itu untuk kurban, ya. Jadi patungan tuh mereka. Tapi yang di patungan itu bukan sapi, kambing. Ini nggak boleh, karena sudah ada syariatnya tuh. Yang ditunjukkan dalam hadis yang boleh patungan itu adalah sapi dan juga unta. Kalau kambing nggak boleh patungan, tapi boleh diniatkan 1 kambing untuk banyak orang, ya kan?
Tapi untuk patungannya nggak boleh. Nggak boleh. Paham ya? Jadi gitu, Allah alam. Masya Allah, berarti afdol satu kambing ya Ustaz ya tadi Satu ya. kambing. Satu kambing daripada patungan. Iya. Masya Allah. Afdol satu sapi. Afdol satu sapi dulu ya Ustaz ya. Afdol satu sapi dulu ya. Satu sapi, tapi sendirian. Sendirian. Kalau bisa. Ya semoga Allah berikan rezeki kepada Amin, kita. amin. Udah berhenti Tiket-tiket tadi Ustaz. tiket ya. Tiket-tiket konser tadi Ustaz. Udah berhenti dulu. Jangan beli tiket konser 11 juta Ya, dapat sapi. Dapat sapi. Atau kambing banyak tuh. Masya Allah. Maaf jangan disebutkan. Iya Ustaz. Tadi. Baik. Terus ini Ustaz, Nah. bagi sohibul kurban sekarang Ustaz. Iya. Bagi yang ada keinginan untuk kurban tahun ini. Iya. Nah, ini apa ada sunah-sunahnya Ustaz menjelang hari raya kurban atau mungkin larangan-larangannya Ustaz? Iya. Kalau yang mau berkurban, teman-teman yang sudah ada niat untuk berkurban, udah punya uang tuh, mau berkurban nanti di bulan Zulhijjah. Hijjah, di hari-hari tasyrik, ya kan ya. Maka bagi mereka itu tidak boleh memotong rambut dan juga memotong kuku dari awal masuk satu Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, ya kan? Karena apa? Ya, setiap anggota badan itu akan mendapatkan pahala. Ya, maka akan apa namanya? Akan sayang gitu loh. Jikalau ada sesuatu yang gugur dari kita dan tidak mendapatkan pahala dalam menyembelih hewan kurban tersebut gitu loh. Larangannya dua itu dari hadis Ummu Salamah, jikalau sudah masuk apa namanya? Jikalau berkurban ya niat nih sudah ada uang, namun nyembelihnya kan tanggal 10 kan ya. Tanggal 10 hari Idul Adha kan ya. Iya. Maka kalau sudahnya masuk satu Zulhijjah itu jangan apa namanya motong kuku dan juga jangan memotong rambutnya. Kalau misalnya mau motong betulan ya udah sebelumnya itu loh. Kalau sudah masuk nggak usah, nggak boleh. Ini masuk satu Zulhijjah Satu malamnya Zulhijjah, Ustaz ya? iya. Kalau sudah sore misalnya tanggal 30 Zulqa'dah ya kan ya. Udah sore masuk maghrib itu sudah Zulhijjah itu loh. Satu. Jadi jangan motong rambut ataupun jangan motong kuku. Allah alam. Taib. Syukran Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Demikian pemirsa sekalian, Masya Allah berkaitan dengan kurban. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk menunaikan ibadah kurban dengan kurban terbaik dan semoga bisa mengambil manfaat dari pemaparan di episode kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.